Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Bapak Kiai Habibie dan juga para pengurus DMI Kabupaten Indramayu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dalam rangka, mohon maaf, bukan mengajarkan, barangkali ini hanya sekedar share saja Bapak, pengalaman kita selama 13 tahun mengelola Travel Uno, dan juga dari tahun 90 bapak saya mengelola haji. Dari tahun 90 kita menggunakan KBIH Alibas, KBIH pertama di Kabupaten Subang tahun 1990 sampai dengan 2009. Lalu saya merubah KBIH menjadi travel. Banyak sudah perjalanan dan pengalaman kita selama berkecimpung di travel. Tapi yang jelas travel itu seperti hutan belantara. Jadi dari jauh kelihatan indah, hijau, segar. Ternyata setelah masuk ke dalamnya ada harimau, ada ular. Saya berkali-kali ditipu dan hitungannya bukan 1-2 juta, itu ratusan juta. Masya Allah. Alhamdulillah kan dalamnya sekolah juga biayanya besar. Nah saya sekolahnya ditipu orang sampai proses ke pengadilan dan lain sebagainya. Ditipu oleh jamaah juga banyak, ratusan juta jamaah tidak bayar ke kita. Jadi komplit, makanya bapak mah jangan ikuti saja jalan yang sudah saya lakukan. Insya Allah selamat. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya tidak bermaksud mengajari kita, hanya cerita pengalaman. Ya, kita akan membahas dan share sekarang pertama basic tentang marketing kita. Yang kedua nanti basic tentang product knowledge. Yang ketiga tentang sistem, dan terakhir barangkali teori tentang umroh dan haji. Yang pertama basic marketing. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini setelah selesai mengikuti pelatihan, semua bapak dan ibu berubah bukan menjadi Iron Man, Pak. Ya, bukan. Karena berubah menjadi Iron Man itu harus makan odading oleh kan di rumah yang ramai. Jadi berubah dari sisi mindset, bahwa sebetulnya mencari jamaah itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Bu, kalau kita bawa mobil apakah susah atau gampang? Jawabannya pasti susah, karena ibu tidak pernah bawa mobil. Tapi kalau ditanya kepada sopir angkot, apakah susah bawa mobil? Pasti jawabannya gampang kan? Karena sehari-hari bawa mobil. Tapi kalau pertanyaan dibalik, ke sopir angkot ditanya, Pak, kalau membuat sayur asem gampang atau susah? Pasti sopir angkot jawabnya susah. Tapi kalau ditanyakan kepada ibu-ibu, susah tidak buat sayur asem? Pasti jawabannya mudah. Begitu juga kita ingin merubah paradigma. Kumaha carana mendapatkan jamaah, apakah susah atau gampang? Maka jawabannya gampang. Gampang. Segampang supir angkot bawa kendaraan, segampang ibu membuat sayur asem. Bapak ketika mengetahui tentang produk knowledge umroh, Bapak bisa pastikan, bukan mungkin, travel ini pasti ibu. Itu sudah tidak ada abu-abu. Laki-laki, perempuan jelas tidak. Tidak ada yang jeruk makan jeruk.
travel ini pasti benar. Dari mana? Dari produk umroh ini. Nanti kita tahu komponen apa saja yang membuat harga ini layak, harga ini normal, harga ini logis dan tidak akan nipu. Dan ini pasti nipu, sekalipun nipunya mungkin bukan pada hari ini, bukan kepada kita, tapi suatu saat ini pasti nipu. Hanya persoalan waktu. Ya, sama-sama bohong itu, sama. Kan kalau pelangga-pelangga jadi bupati, jadi gubernur nggak apa-apa ya kan? Nah, tapi kalau pelangga-pelangga jadi disebutkan. Apalagi kalau jadi marketing, pelangga bahaya Pak. Masa calon jamaah lebih pintar daripada kita? Di sana kita akan bisa lebih pintar daripada calon jamaah, sekalipun belum berangkat. Kalau ada orang yang sudah berangkat, saya tanya, Bapak hotelnya di mana? Di daerah ini. Katakanlah kalau kita ngobrol garis besarnya ada yang di Mispalah, di Ajian. Apa kalau dia di Mispalah? Apa kalau dia di Ajian? Terus kalau bicara tentang pesawat, pesawat apa yang dipakai? Dan fasilitas yang lainnya. Jadi kita walaupun belum berangkat, kita bisa jelaskan hotel kita di sini. Kenapa di sini? Kelebihannya apa? Itu kita bisa jawab. Kita pakai pesawat ini. Kenapa pakai pesawat ini? Terus ada orang yang ngomong di tempat lain itu lebih murah. Head to head, equal to equal. Lebih murah karena pesawatnya ini, lebih murah karena hotelnya ini. Terus ada hotel ini bintang 4. Salah, hotel ini bintang 3. Kenapa disebut bintang 3? Apa bedanya bintang 3, bintang 4, bintang 5 di Mekah dan di luar Mekah? Karena ada perbedaan hotel di Mekah dan di luar Mekah. Itu. Jadi kita nggak pernah promo kan? Marketing itu ya. Umroh. Bapak ketika mengetahui tentang produk knowledge umroh, Bapak bisa pastikan, bukan mungkin, travel ini pasti nipu. Itu sudah tidak ada abu-abu. Laki-laki, perempuan jelas tidak. Tidak ada yang jeruk makan jeruk. Travel ini pasti benar. Dari mana? Dari produk umroh ini. Nanti kita tahu komponen apa saja yang membuat harga ini layak, harga ini normal, harga ini logis dan tidak akan nipu. Dan ini pasti nipu, sekalipun nipunya mungkin bukan pada hari ini, bukan kepada kita, tapi suatu saat ini pasti nipu. Hanya persoalan waktu. Ya, sama-sama bohong itu, sama. Pasti ya. Wah, nanya macam-macam. Nah, ini pentingnya pelatihan itu. Kita siap menghadapi tipikal jamaah apapun. Kalau mereka sudah ragu, bagaimana mungkin ibu dan bapak bisa narik? Kenapa hotel di sini? Pokoknya di dia lah itu. Kenapa pesawatnya? Pokoknya pesawatnya iya lah itu. Kan kita bingung. Nah, dan lain sebagainya. Terakhir, kita juga bicara tentang sistem percaya Allah. Ya. Jadi ketika kita menjalankan apa hak dan kewajiban kita, apa manfaat yang bisa kita dapatkan. Nah, yang terakhir, barangkali praktek tapi saya yakin praktek Bapak dan Ibu lebih jauh daripada saya. Sekedar teorinya saja, pokok-pokoknya saja. Ketika tawaf, ada yang batal tawafnya dan dia harus abdas lagi. Ada yang tawafnya batal dan harus mengulang dari awal. Itu salah satu di antaranya bisa nanti kita cerita. Kalau kita kentut sudah 2 putaran, batalnya wudunya bukan tawafnya. Karena ketika kita sudah punya wudu lagi, kita hanya meneruskan sisanya. Tapi ketika tawaf, hijab Ismail terbuka, kita masuk, wudunya tidak batal. Tapi tawafnya batal, harus diulang dari awal. Nah, salah satu di antaranya. Dan nanti kita insya Allah malas. Nah, jadi sekarang kita akan coba tentang mindset dulu. Izinkan saya tidak duduk ya, biar tercangkir. Biar tercangkir. Terus bebas ya.
secara garis besar Pak, Bu, punya dua kekuatan. Ada kekuatan lahir, ada kekuatan batin. Ada yang disebut dengan surface state. Ada yang disebut dengan deep state. Surface state itu punten Pak Kiai seperti ini. Usia 70-an ya Pak ya. 80, 61, 61 ternyata awet muda Pak ya. 61 misalkan, tingginya Saya kira sekian, 16. bisa ngangkat barbel sekian kilo, itu kekuatan fisik. Tetapi ada yang namanya deep state. Deep state itu kekuatan di dalam. Yang kunci utama keberhasilan orang itu bukan kekuatan fisik. Karena kalau kunci kesuksesan itu kekuatan fisik, pasti orang yang sepuh itu tidak akan pernah mendapatkan kesuksesan. Orang yang tenaganya gede, binaragawan, tinggi, besar, itu pasti sukses. Apakah semua orang yang gede badannya, tinggi fisiknya, kuat tenaganya, sukses? Enggak. Karena kekuatan yang paling menentukan itu adalah kekuatan di dalam. Nah, kekuatan di dalam ini yang akan insya Allah sama-sama kita sentuh. Sepakat? Sepakat Bu? Oke, kita akan menyentuh kekuatan di dalam kita sendiri. Kalau kekuatan luar mah gampang, ya. Tetapi kekuatan dalam inilah yang menentukan apakah kita akan berhasil atau tidak. Ya, coba Bapak dan Ibu, saya ingin berikan contoh yang gampang. Besok hari Senin. Nah, besok hari Senin kita pastikan Bapak yang biasa sahur, ya sahur. Dari subuh sampai maghrib, ketika kita di dalam kekuatan dalam kita sahur, nggak ada masalah. Apalagi orang yang sudah terbiasa. Tapi ketika kita tidak pernah berniat, ya, tidak pernah mengafirmasi, berdoa dan sebagainya, kita tidak makan, tidak minum, saya pastikan jam 12 keluar keringat ini. Salatri kalau bahasa Sunda. Kenapa itu terjadi? Itu ngomongnya. Iya kan? Yang biasa juga, yang biasa aja, yang biasa saum Senin Kamis. Terus ternyata tidak niat. Kenapa nggak kuat? Karena ternyata kekuatan di dalam kita yang tidak digerakkan. Itu contoh real. Nah, ketika Bapak mau masuk ke lingkungan haji dan umrah, ketika niatnya ragu-ragu, bahkan sedikit, bahkan tidak ada niat, saya pastikan tidak mungkin tidak bisa sukses. Ya mungkin. Taruhan kalau saya. Kenapa? Tolong dicatat, masukkan, renungkan. Ini sebuah aditiu yang jadi jalan hidup kita. Jagalah pikiran. Jagalah pikiran. Karena dia akan menjadi perkataan kita. Jagalah pikiran kita karena dia akan menjadi perkataan kita. Jagalah perkataan kita karena dia akan menjadi perbuatan kita. Jagalah perbuatan kita karena dia akan menjadi kebiasaan kita. Jagalah kebiasaan kita karena dia akan menjadi karakter kita. Jagalah karakter kita karena dia akan menjadi nasib kita. Jadi hari ini orang sukses karena ditentukan oleh pikirannya yang lalu. Dan orang masa depannya besok ditentukan oleh pikiran kita. Hari ini kita berkumpul di sini. Ketika pikiran kita, ketika hati kita, ketika niat kita ingin berulang-ulang bisa umroh, tanda kutip harus gratis, bisa dapat uang ujroh yang luar biasa, bisa haji berkali-kali tiap tahun, ditentukan oleh kita hari ini. Dan nasib kita hari ini sebetulnya adalah kumpulan dari pikiran-pikiran kita yang lalu. Makanya kita hari ini seperti ini.
akhirat pikiran kita. Cut off. Kalau kita ingin merubah nasib, ke depan ingin seperti apa? Pikiran kita hari ini. Dan sudah saya buktikan. Saya ingin nih, Allah memanggil saya, mematikan saya ketika saya sudah umroh lebih dari umur yang Allah berikan. Kalau Allah menitipkan umur pada saya 70 tahun, pikiran saya harus umroh lebih dari 70 tahun. Saya minimal harus haji 5 kali selama hidup saya. Dan sedikit demi sedikit pikiran-pikiran saya yang lalu itu seperti pajar kebentuk. Saya tidak nyangka setiap tahun saya bisa 12 kali, 11 kali berangkat. Saya pikiran dulu, pikiran dulu. Saya katakan, saya akan bisa mengelilingi dunia. Dan ternyata Allah wujudkan. Dan itu terus diulang. Bagaimana caranya mewujudkan itu? Pertama, ini penelitian, jadi ilmiah gitu. Bukan seperti Gus Udin, ya. Ini mah ilmiah. Kalau Bapak dengar Gus Udin, nah Gus Udin tidak ilmiah kan? Gus Udin yang di Blitar. Ini mah ilmiah. Di Harvard University. Siapa orang yang tidak kenal sebagai rujukan pendidikan yang paling berkualitas? Itu melakukan penelitian, dikelompokkan orang. Ketika ditanya, kamu ketika kuliah lulus mau jadi apa? Jawabannya yang sekelompok ini, aku mau kewe. Gimana nanti? Gimana nasib? Udah dikelompokkan. Kamu setelah lulus ingin jadi apa? Saya ingin jadi banker. Dikelompokkan. Yang tiga ini, kamu setelah lulus ingin jadi apa? Saya ingin jadi insinyur dan insinyur yang sukses. Dikelompokkan. Yang ini cukup diucapkan, yang ini diucapkan, ditulis, divisualisasikan. Dia buat gambar dan gambarnya ditempel di tempat-tempat di mana dia sering melihat gambar. Dan apa yang terjadi, Pak? Ini luar biasa. Orang yang dikelompokkan, kamu setelah kuliah ingin jadi apa? Kumangke. Maka kehidupan dia tidak jelas. Ada yang bekerja di sini, ada yang bekerja di sini, tidak jelas. Ada orang yang mengatakan, kamu ingin jadi apa setelah lulus? Saya ingin jadi banker. 50% dari komunitas itu jadi banker. Dari sini, kamu ingin jadi apa? Saya akan menjadi insinyur. Diucapkan berulang-ulang, minimal sehari dia mengucapkan 100 kali, digambarkan. Ketika digambarkan, dia lihat gambar itu masuk dalam pikirannya. Lebih dari 70% orang ini menjadi insinyur yang sukses. Hubungannya apa? Kita lihat, Pak. Kalau dalam agama, pengucapan yang berulang-ulang itu adalah doa. Jadi ketika Bapak berbana hati Nabi salah, insya Allah hasanahnya dapat. Apalagi istri Bapak namanya Hasanah dan Robana. Apalagi istri Bapak namanya Hasanah. Jadi pentingnya itu bagi seorang muslim doa. Bagi orang-orang di luar muslim itu adanya afirmasi. Nah, Bapak dan Ibu, kita ingin melakukan itu hari ini. Tapi doanya, doa yang tidak pernah putus. Bukan sekedar doa yang dibaca setiap sholat, tapi diulang-ulang dalam perjalanan. Tapi juga bukan sekedar diulang-ulang. Bapak dan Ibu tiap kamar tidur pintunya digambarkan gambar Ka'bah. Didoakan, ditunjuk. Ini ritual yang dilakukan oleh orang yang di luar Islam. Tapi terwujud. Kenapa orang-orang Islam tidak terwujud? Di luar Islam saja mampu mewujudkan. Siapa yang kenal dengan Demi Moore? Ada yang kenal? Suaminya siapa dulu? Bruce Willis. Suaminya Bruce Willis yang main di Die Hard. Demi Moore ketika itu orang daerah, orang kampung. Bruce Willis itu artis papan atas.
Begitu mengaguminya Demi Moore terhadap Bruce Willis, Pak. Sampai di kamar mandi ditempelkan Bruce Willis, di ruang makan Bruce Willis, di tempat tidur Bruce Willis, dan dia selalu ketika melihat gambar Bruce Willis, dia katakan, kamu akan jadi suami. Suatu hari kamu akan jadi suami. Begitu, Pak. Terus bagaimana kejadiannya? Tidak sengaja. Tetapi ketidaksengajaan ini bukan berarti tidak ada ikhtiar, mesti berhubungan. Suatu hari Bruce Willis itu syuting di tempatnya kampung Demi Moore. Demi Moore ikut, Pak. Begini saja lihat. Terus berulang-ulang. Pada saat hari keberapa, bulan keberapa di tempat itu syuting, ternyata pameran utamanya punya penyakit kanker sampai mati. Ini sudah 80%, 80%. Wow. Sampai gimana kelanjutannya? Karena jelas belum dimatikan kan? Udah nanti dimatikan, tapi kan harus ada orangnya yang menggantikan dia. Siapa yang gantinya? Tidak ada, Pak. Tidak ada yang bisa melihat secara fisiknya sama dengan artis yang pemeran utama itu. Semua orang sudah menyerah, Pak. Nah, Demi Moore yang nonton pada saat itu pulang. Jadi pulang, ini para kameramen, sutradara, produser, begitu melihat Demi Moore di belakang, Pak. Bukan wajahnya beda. Di belakang tubuhnya persis. Semua orang berteriak, semua orang berteriak. Kalau kita mah, Pak, kudrat irodat belinya bahasa. Itu, nah akhirnya dibuatlah skenario bahwa ketika itu Demi Moore jalan, ditabrak sampai meninggal ceritanya. Sudah cuma sesaat saja. Tapi apa yang terjadi? Bruce Willis pada saat Demi Moore mati, dia kan mampu pegang. Pada saat itulah, ya kalau bahasa mereka mah alam merestui, sehingga kemudian timbul saya cinta dan sebagainya. Sampai cinlok selesai aja film itu. Demi Moore hanya tampil sebentar. Tapi kemudian film itu bagus, sukses. Dicarilah kemudian Demi Moore cerita yang lain, yang itu mah khusus menceritakan tentang Demi Moore sampai akhirnya menikah. Bahwa sekarang dia cerai itu hanya masalah. Tapi saya katakan begitu kuatnya kekuatan dipstick itu yang membuat saya tadinya mau bawa Ustadz Ade Sukari karena itu salah satu dia yang punya kekuatan dipstick. Ade Sukari, Ustadz Ade Sukari, beliau Ustadz kampung, pendidikannya juga SD, ya, Ustadznya di kampung, bukan apa-apa. Ketika ikut pelatihan, Pak, karena gugup dan sebagainya, nyaris tidak lulus. Ketika tawaf, orang lain 7 kali, dia 12 kali. Maka tuh pusing dulu, Pak. Liurnya, ya kan? Ya, mungkin dia monok, tapi kan beda pelajaran tentang Siapa ya? Sama saya didorong, Ustaz yakin bisa diberi motivasi. Akhirnya hari ini, Pak, punten hari ini tanya ke KFH tanggal 16 September, satu tanggal asalnya kita ada 570 jamaah, 61 diantaranya didapat oleh Ustaz dari saya. Dalam setahun ini 4 kali berangkat. Tahun ini pasti 4 kali berangkat, dan tahun-tahun yang lalu 3 kali pasti dia berangkat. Hari ini kalau ngaji dia terus ada telepon, dia hentikan pengajian. Ketika telepon itu jamaah nanya, saya ingin daftar dulu. Dulunya dia nyari jamaah satu pun sampai mau nangis, Pak. Saya dipanggil Wak kan, Pak, kumaha Wak? Saya belum dapat. Apa Ustaz? Orang belajar sepeda aja mesti jatuh dulu. Orang jadi sepeda jatuh dulu. Saya sudah berpuluh-puluh orang, apa-apa. McD, tahu McD hari ini? McD itu yang buatnya Kolonel Sanders. KFC, Pak, KFC. Ya KFC. KFC itu Kolonel Sanders. Dia bukan apa? Ahli masak itu cek. Bukan. Dia angkatan laut. Dia buat, Pak, ayam goreng. Dulu bukan KFC. Awalin. Orang ngomong gak enak. Terus
Dia tidak pernah menghitung sudah berapa ribu kali dia tawarkan makan dan sudah berapa ribu kali ditolak. Tapi dia punya sebuah kekuatan di dalam suatu hari. Ya. Kalau orang sedang ngomong suatu hari saya akan taklukkan dunia dengan masalah. Dan hari ini negara mana yang tidak ada KFC? Hari ini berpuluh-puluh juta orang tertolong nasinya gara-gara KFC. Dari mana? Dari ribuan kali dia ditolak. Jadi kalau hari ini nanti kita jalan, tolong sampaikan kepada saya, tidak mungkin Bapak gagal. Tidak mungkin. Saya sudah datang ke 40-50 orang, tapi saya belum dapat jamaah. Tidak mungkin Bapak gagal. Kalau Bapak sudah ke 1000 orang, Bapak tidak bisa mengajak orang, baru saya katakan ke saya tidak bisa mengajak orang. Kalau hanya 20-30 orang yang didatangi terus tidak ada satupun yang nyambut, apa nyambut Pak? Yang bisa bawa Bapak, jangan katakan Bapak gagal. Percobaan Bapak cuma 20-30 kali, di KFC itu ribuan kali. Ribuan kali. Saya memulai, bentar nih, saya buka. 2009, tanggal 6 Januari 2009, Bapak saya meninggal dunia. Ya, Bapak saya meninggal dunia. KBH kita nerima 70-an orang. Begitu Bapak saya meninggal, yang sisa cuma 6 orang. Tidak ada yang percaya kawan. Ibu saya bilang, sudah tutup KBH-nya. Kakak saya bilang, karena dia narasin KBH. Kan wawan sudah buka. Bentar, saya sudah punya 8 rumah makan di 8 kota sampai ke kota Aceh. Dan orang nulis KBH. Tapi yang saya ingat, ini orang tua sudah menulis. Maka amalnya harus saya teruskan sampai dia bisa menikmati setelah kematian beliau. Sampai hari ini. Saya katakan kepada ibu bapak dan ibu saya, kepada kakak dan adik saya katakan orang yang 70-an lebih itu, insya Allah sebagian besar akan kembali ke sini bersama saya. Saya katakan, demi Allah hari ini sudah berpuluh-puluh orang yang dari 73 itu. Saya juga merayu-rayu, saya itu anak Pak Adi Surahmat. Bapak saya pun terkenal di Subang. Bapak saya 5 periode jadi anggota dewan, seorang jaksa, jadi anggota dewan. Ya, dari Golkar. Tapi jangan disangkut pautan di Golkar yang ada bakar. Cuman saya ngasih tahu, Bapak saya memang dulu itu 5 kali berturut-turut, sampai 6 kali ditawarin, Bapak konsultasi dengan keluarga. Tong Mak, saya manggil Mama. Tong Mak, tos sepuh, tos istirahat. Akhirnya Bapak saya ngurus masjid dan KBH. Saya katakan ke keluarga saya, suatu hari mereka yang lepas dari saya karena tidak percaya, dia akan kembali kepada saya. Dan itu saya buktikan sudah selesai. 20 orang, aduh tidak sedih. Semasa setahun nama KBH Alilas berkibar, tidak ada travel pada saat itu, tapi yang percaya cuma 20. Yang 73 itu nyisa 6. Bayangkan 66 orang itu pergi karena tidak percaya. Apa nggak sakit itu? Sakitnya itu di sini. Aduh, saya nyeri hati. Kalau saya bilangnya, saya nangis, saya sakit hati. Kakak saya itu bilang, kamu terus ke capek. Saya harga diri itu, saya akan buktikan. Dan ternyata alhamdulillah hari ini ribuan orang berangkat ke sana. Malah banyak yang minta-minta supaya saya bimbing. Bukan saya tidak mau, ya karena beda ya. Sekarang itu kan tugas saya bukan hanya sekedar mengembangkan. Nah itu yang terjadi 20 orang itu, saya katakan itu hasil numis. Saya datang ke saudara saya yang kenal dekat saya. Orang lain nggak percaya. Tahun kedua 134, tahun ketiga 300-an, tahun keempat 500-an, 700, 900, dan ketika tembus 1000 itu, wah saya nangis. Ya Allah, siapa yang menggerakkan semua itu? Karena saya itu bukan lulusan pesantren, saya tidak sebesar bapak saya, nama besar beliau tidak sebesar. Tapi kemudian Allah ya begitu membuka pintu-pintu itu. Oke, jadi sekali lagi kekuatan di dalam itu yang saya keluarkan. Saya sampai bilang, kelak suatu hari mereka akan datang ke tempat saya. Mereka yang sudah pergi 66 orang datang ke tempat saya.
dan orang tertua. Walaupun tidak seluruhnya, karena banyak sebagian yang sudah meninggal, sepuh. Ya. Saya tidak dendam, malah kondisi seperti itu menjadi kita lebih bangga. Bapak direndahkan sama orang, bisa bawa jamaah umroh di mana? Bapaknya juga belum umroh. Bapak katakan, satu hari kamu yang ngomong begitu akan tersudut-sudut ke tempat saya dan akan meminta berangkat umroh dengan saya. Itu jangan dibilang, wah gimana saya percaya kamu juga belum umroh, terus hati bapak ciut. Nah itu dipstit pak. Merukut, gimana mungkin saya bisa ngajak umroh, saya juga belum berangkat umroh. Nah itu yang disebut dengan pecundang. Bedanya pemenang dan pecundang itu sederhana. Pemenang itu selalu mencari jalan untuk mengatasi persoalan. Itu prinsip pemenang. Sedangkan pecundang selalu memberikan alasan karena ketidakmampuan. Iya. Itu posisi kita menjadi pemenang atau pecundang. Sekali lagi, bangkitkan kekuatan deep state kita. Ada contohnya kan? Ada contohnya. Bagaimana seekor kambing bisa mengalahkan sapi. Ini contohnya. Mana mungkin kambing bisa mengalahkan sapi? So. Ini seperti bermain-main, padahal serius ini Pak. Kalau kita tahu bahasa mereka, serius sudah. Cuma kita tidak tahu bahasa mereka. Itu sapi sudah kesal Pak. Sudah kesal, diganggu terus sama kambing. Tetapi lihat kekuatan deep state-nya kambing. Dia tidak nyerah dan tidak pernah takut. Tidak pernah takut. Padahal lihat, kalau dari segi kekuatan substate, kan Bapak sudah tua, wah jalan juga sering batuk misalkan ya. Tapi Bapak tidak menyerah, terus saja merangsek Pak. Dan apa yang terjadi? Tepuk tangan buat kami. Tepuk tangan tuh buat kambingnya Pak. Ini yang saya katakan ya, masa kita. Nah, gini Pak, lihat. Kucing kecil melawan anjing yang besar. Tapi dengan kekuatan dipsiknya Pak, seekor kucing yang kecil ini mampu membuat ini takut kan? Suaranya dia yang gede. Tetapi ketika disamperin, padahal kucing itu hanya satu ekor, anjing ada 2 ekor. Mereka ketakutan. Ngomong Kucing. Ini contoh kekuatan deep state Pak. Yang ingin kita bangun adalah kekuatan di dalam. Usia boleh 60-70 Pak. Boleh usia. Itu ukuran hanya hitungan manusia. Bolehlah rambut kita putih semua. Tapi semangat Boleh. Dari perut ke atas kita usianya 70. Tapi jangan dari perut ke bawah usianya 70. Maksudnya kakinya harus Pak. Harus kemana-mana ya. Nah, ini yang harus kita pahami bersama, bahwa lepas dari pendidikan, lepas dari ilmu, lepas dari kekuatan fisik kita, lepas dari lingkungan kita, lepas dari jaringan-jaringan kita, ketika kita sudah memulai dengan faidah jamta, ketika kita berazam, kita katakan, kita sebut nama Allah, insya Allah suatu hari saya berulang kali berangkat umroh tanpa membayar. Amin. Amin. Lamun membayar mah gampang Pak, jualnya sawah tuh tadi jadi haji wahyu. Wah sawah dan wahyu. Tapi kita katakan saya akan berangkat berkali-kali setiap tahun tanpa membayar. Itu terus diulang Pak. Terus diulang, dimasukkan. Oh kita mau mendoakan, mendoa terus. Itu Bapak ya. Untuk yang pertama ini kita akan membangun mindset kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi kita itu. Tidak ada yang tidak mungkin. Sepanjang kita berdoa dan berusaha, tidak ada yang tidak mungkin. Yakin
dan percaya bahwa ketika kita sudah membuat tekad yang kuat, insya Allah seluruh tubuh kita seperti hanya saung. Ketika otak kita memerintahkan, saya akan sukses, saya akan bisa berangkat umroh, saya akan berangkat umrohnya tiap tahun berkali-kali dan gratis, pikiran kita mengatakan seperti itu, maka dari pikiran itu mengalir ke seluruh tubuh. Seluruh organ tubuh kita itu akan mendukung. Tangan akan mendukung, pikiran kita mendukung, mata mendukung, kaki mendukung. Itu ada saja nanti, Pak. Saya ketika menembus 1000, Pak, saya katakan, ya Allah, izinkan saya diberi kepercayaan untuk mendapatkannya jamaah yang dititipkan ibadahnya ke saya, Allah. Lebih dari 1000, Pak. Saya lakukan itu. Hanya Pak. Alhamdulillah saya ketemu dengan si A, dengan si B. Tidak ada perencanaan. Dan saya katakan hari ini, tahun 2022, saya akan membuka cabang di seluruh kabupaten di Jawa Barat. Dan ternyata Allah betul. Tiba-tiba saya kenal dengan Pak Riki, tiba-tiba kenal dengan Dr. Edi, tiba-tiba kenal dengan si A, si B, si C, di tiap kabupaten. Itu secara tidak sengaja. Itu memang jangan Allah, Pak. Karena begitu kuatnya tekad saya, Pak, mewujudkan itu. Kalau dalam bahasa bisnis itu disebut scale up. Dalam bahasa bisnis itu disebut scale up. Tumbuh dan berkembang. Karena ini, Pak, satu aja. Saya masih ingat kata-kata, ketika kita berusaha, apapun jenis usahanya, apapun jenis usaha, ada 2 hukum yang berlaku, Pak. Berubah atau punah. Kalau kita nih bisnis apapun, kalau kita tidak berubah pasti punah. Bapak ingat Nokia? Iya. Ya, ingat Nokia kan? Iya. Ingat pada? Mereka kan menjadi raja-rajanya. Nokia siapa yang tidak tahu? Saking terkenalnya, Nokia itu menguasai 74% pasar handphone di Indonesia. Tapi hari ini Pak, saking terkenalnya Nokia sampai tahu MH Ainun Najib? Ya. Istrinya kan Nokia. Nokia. Bukannya Nokia kalau pakai. Saya lupa Nokia kalau pakai. Ya saking terkenalnya itu. Nokia CEO-nya itu tampil di depan. Dia mengatakan, saya tidak mengerti kenapa Nokia itu habis runtuh. Padahal saya tidak melakukan kesalahan apapun. Ingat Pak, ingat nih. Saya tidak ngerti kenapa Nokia bangkrut jatuh. Padahal saya tidak melakukan kesalahan apapun. Tolong dicatat. Karena dia tidak melakukan kesalahan apapun, berarti dia tidak pernah melakukan apapun, berarti dia tidak pernah berubah. Oleh karena itu dia punah. Sekali lagi, kalau tidak berubah pasti punah. Itu hukum. Hukum usaha itu cuma 2. Kalau tidak berubah pasti punah. Berubah ini salah satu contohnya. Saya menyukai makan ikan salmon. Sampai ikan salmon itu yang mentahnya saya pernah makan beberapa kali. Dicelupkan kan ke bumbu. Orang Jepang biasa melakukan itu. Kalau saya makan sering itu di Gorontalo, di Pulau Cinta. Ada pulau namanya Pulau Cinta. Itu bapak dan ibu nelayan Jepang, ya nelayan Jepang, ketika bawa ikan salmon ke daratan, dia kan kasih air supaya hidup. Ternyata sampai di daratan, apa yang terjadi? Ikan salmonnya mati, banyak yang mati. Kenapa yang banyak yang mati? Ya ketika saking banyaknya. Dan ikan salmon itu tidak pernah berubah. Itu. Lalu akhirnya dibawalah ikan paus, ikan hiu. Ikan hiu kan pemangsa. Dia ngejar-ngejar ikan salmon. Maka di tempat itu ikan salmon itu terus-menerus bergerak, Pak. Ketika dibawa ke daratan, ternyata yang hidupnya jauh lebih banyak daripada tidak diberi ikan hiu. Bapak yang sudah pensiun, punten, yang sudah pensiun, dia di rumah, jangan lakukan apapun. Apa yang terjadi? Capek, matinya lebih cepat.
Seperti ikan hiu yang tidak dikejar-kejar oleh ikan salmon yang tidak dikejar-kejar oleh ikan hiu. Maka kita tidak bisa diam. Diamnya kita itu adalah saat kaki kanan kita sudah melangkah di surga. Baru kita diam. Jadi pensiun itu bukan berarti selesai tugas kita. Tugas kenegaraan sudah selesai. Tapi tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini tidak pernah selesai. Istirahat kita sekali lagi saat kaki kanan kita sudah ada di surga. Istirahat. Amin. Kita mah jangan istirahat. Wah, saya mau udah pensiun, ngapain sih ikut agen dia reward? Justru kariwa eta yang harus kita bawa, karena kariwa itu adalah amal. Kalau dia ngasuh incu, tidur, nonton TV, saya pastikan Pak, Bapak udah cepat mati. Karena seperti itu ikan salmon yang dia terus bergerak Pak. Bapak tahu nggak? Ada teman-teman saya, nah, hindari kata-kata gitu. Saya udah tua. Terus ngomong kemana-mana, coba lihat. Wajahnya semakin meningkat. Jangan katakan tua. Kalaupun terpaksa, kita lebih senior daripada yang lain. Karena ketika tua itu, kita ngomong tua apa? Secara psikologis, ya ingin hidup itu bermakna, ingin hidup itu lebih ceria, Pak. Bergerak. Berubahnya ke arah yang lebih baik. Salah satunya menjadi agen itu berubah ke arah yang lebih baik. Karena menjadi agen haji dan umrah itu demi Allah tidak ada kerugian apapun. Nah, kita hitung ruginya apa? Ibu 20 rumah didatangi, bapak 50 rumah didatangi, tidak ada satupun yang menyebut bapak, tidak ada satupun yang ikut ke bapak untuk ikut umroh, tidak ada satupun yang memberikan support kepada bapak. Rugi nggak? Tidak. Kenapa? Pertama, setiap langkah kanan meningkatkan derajat kemuliaan kita, setiap langkah kiri kita menggugurkan dosa kita. Kenapa? Silaturahmi ternyata. Pertama silaturahmi. Tidak ada orang yang rugi bersilaturahmi dan tidak ada orang yang rugi ketika bermusyawarah. Satu itu. Nah, apalagi kalau itu hitungan dunia. Ada rugi dunia ada. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Ketika kita ngajak untuk berumroh, itu ngajak ibadah. Amal ma'ruf. Kecuali kalau kita ngajak karaoke. Ya ada satupun kerugian. Kita dapat pahala kok. Dan silaturahmi insya Allah memanjangkan umur kita dan memanjangkan rezeki kita, menambah rezeki kita. Nggak ada satu kerugian pun. Orang yang sudah lama tidak didatangi oleh kita, kita datang, alhamdulillah tersambung lagi. Nah, kan tugasnya yang paling penting selain kita punya tekad, kita punya rencana yang tadi masuk kepada manajemen. Kita rencanakan, ingat-ingat. Kalau kita pensiunan, Bapak udah pensiun ya? Nah, Bapak di mana kerjanya dulu Pak? Tadi disebut. Wah, di Puspa. Bapak ingat saudara saya di mana, di desa mana, kecamatan. Tulis Pak. Banyak. Nah, ketika, nah ini Bapak profesor kita ini pasti sekarang sudah nulis nih daftar undangan. Pasti. Ini yang mau diundang. Nah, pasti Asli lah. Asli ada Lagi tidur kali dalam sudah tuh. DMI satu pakai dokter Koridi. Terus Bapak juga lakukan itu. Tulis, diinventarisir kenalan-kenalan kita, diinventarisir orang-orang yang dekat dengan kita, diinventarisir saudara-saudara kita, tetangga kita yang dulu, rekanan kita, siapapun, tulis sebanyak-banyaknya. Nah, mulai Pak, ketika